Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Nubdzah fil Aqidah. Dan pembahasan sore ini kita akan melanjutkan di bab al-imanu bil qadari, atau membahas beriman kepada takdir. Pembahasan rukun iman yang terakhir, rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Ya, apa itu takdir? Al-muallif mengatakan rahimahullahu taala, al-qadaru bi fathid dal, dengan difathahkan huruf dalnya, al-qadaru. Artinya takdirullahi taala lil kainati. Ketentuan Allah untuk seluruh makhluknya. Jadi yang terjadi pada semua makhluk ini tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Hasba ma sabaqa bihi ilmuhu waqtadathu hikmatuhu, sesuai dengan yang telah mendahuluinya ilmu Allah Ta'ala, waqtadathu, dan menuntutnya hikmatuhu, hikmah Allah Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan beriman kepada takdir ini mengandung 4 perkara. Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada takdir mengandung 4 perkara, yang mana 4 perkara ini harus kita imani semuanya. Tidak boleh sebagiannya saja atau salah satunya saja, mesti semuanya, supaya keimanan kita kepada takdir ini benar. Keimanan kita terhadap takdir benar. Yang pertama, al-awwalu al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu, baik secara global maupun secara terperinci. Ini yang pertama. Beriman kepada ilmu Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui sejak azalinya tentang terjadinya atau tentang seluruh makhluknya, dan apa yang terjadi pada makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Jadi Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu ini dengan ilmunya. Allah memiliki sifat ilmu. Ya, Allah maha mengetahui dengan ilmunya. Allah tahu kita sekarang sedang berkumpul kajian taklim di masjid ini. Allah tahu, Allah maha mengetahui sebelum terjadinya ini, sebelum terjadinya kejadian ini, Allah sudah mengetahui sejak azali. Jadi Allah tahu kita sedang ngaji sore hari ini, bukan berarti Allah ada bersama kita. Kita sudah membahasnya di rukun iman yang pertama, bahwasanya zat Allah di mana? Berada di atas arsy. Zat Allah berada di atas arsy. Adapun Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya, bukan berarti Allah bersama makhluknya, tetapi ilmu Allah yang bersama makhluknya. Ilmu Allah yang ada di mana-mana, bukan berarti Allahnya yang ada di mana-mana. Paham ini? Ya, ilmu Allah yang berada di mana-mana. Ya. Qad ahatallahu wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ya. Wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan berkaitan dengan ilmu Allah, bahwasanya Allah meliputi segala ilmu Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama dari sisi waktu, ya. Dari sisi waktu,
bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada makhluknya sebelum Allah menciptakan kejadian tersebut, ketika terjadinya kejadian tersebut, dan setelah terjadinya kejadian tersebut. Paham ini? Jadi kita berkumpul di sini. Ya, kalau kita tahunya sekarang sudah terjadi. Makhluk tahunya kalau sudah terjadi. Adapun sebelumnya, tahu nggak kita akan berkumpul di sini? Nggak tahu. Atau setelah terjadinya kejadian ini, kita tahu setelah ini mau apa besok, lusa dan seterusnya. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Ini dari sisi waktu. Kemudian yang kedua dari sisi tempat, bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang terjadi pada seluruh makhluknya di tempat manapun juga. Apa yang terjadi di mana saja Allah tahu dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Adapun kita ya tahu hanya yang ada di sini saja. Hanya yang diketahui oleh kita saja yang terlihat. Adapun yang di luar, jangankan yang jauh, yang dekat saja kita tidak tahu. Yang di rumah sedang apa, orang tuanya di rumah sedang apa, nggak tahu, terbatas. Adapun Allah ya, semua makhluk di tempat mana saja sedang terjadi apa, Allah Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga dari sisi sebab dan akibat, ini juga sama ya, bahwa Allah Maha mengetahui sebab-sebab kejadian tersebut dan akibat-akibat dari kejadian tersebut. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, beriman kepada ilmu Allah. Kemudian yang kedua, ats-tsani al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Bahwasanya Allah Ta'ala mencatatkan hal itu, mencatatkan takdir fil lauhil mahfuz, di dalam kitab lauhul mahfuz, di lauhul mahfuz. Dalilnya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya hal itu dicatatkan di dalam kitab, buku catatan amal. Semuanya dicatat di dalam kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah adalah mudah. Kapan Allah mencatatkan takdir bagi seluruh makhluknya? Nah, disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasanah. Allah Ta'ala mencatatkan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatatkan apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya. Kita berkumpul di sini, iktikaf, kajian di sore hari ini sudah dicatatkan dalam catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Iya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Beriman kepada ilmu Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada kitabah, catatan takdir. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillah. Beriman bahwasanya semua yang ada tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Beriman kepada masyiah, beriman kepada kehendak Allah Ta'ala, bahwa Allah Maha berkehendak atas seluruh yang terjadi pada makhluknya. Maka seluruh yang terjadi, baik yang baik maupun yang buruk, ini semua atas kehendak Allah Ta'ala. Allah memiliki, atau Allah Maha berkehendak.
Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki. Menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki. Wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Wa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha', Dialah Allah yang membentuk kalian di dalam rahim kaifa yasha', bagaimana Dia kehendaki. Jadi Allah Maha berkehendak. Jadi dalam beriman kepada takdir yang ketiga, beriman kepada masyiatullah, kehendak Allah Ta'ala. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman bahwa seluruh makhluk adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala, baik zat mereka, sifat mereka, ataupun perbuatan mereka. Jadi yang keempat adalah beriman kepada khalqullah, bahwa Allah Maha menciptakan dan menjadikan atas apa yang ditakdirkan untuk makhluk-makhluknya. Maka seluruh kejadian, baik yang baik maupun yang buruk, maka Allah lah yang menciptakannya. Ya, inilah 4 pokok di dalam beriman kepada takdir, yang mana 4 pokok ini harus kita imani semuanya. Yang pertama apa? Al-ilmu. Kemudian yang kedua masyiah. Yang kedua apa? Al-kitabah, ya, kitabah. Kemudian yang ketiga masyiah, dan yang keempat al-khalqu. Kemudian wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil abdi masyiah fi af'alihi al-ikhtiyariyati wa qudratun 'alaiha. Beriman kepada takdir sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, la yunafi, ini tidak menghilangkan an yakuna lil abdi masyiah, bahwa seorang hamba memiliki kehendak dalam perbuatannya yang bersifat pilihan dan kemampuan atas perbuatan tersebut. Jadi makhluk ini, manusia ini memiliki kehendak, tidak menghilangkan, tidak menafikan bahwa manusia ini tidak memiliki kehendak dalam masalah takdir. Manusia memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki pilihan, memiliki usaha untuk berbuat. Dalilnya yang pertama, dalil syar'i. Allah Ta'ala berfirman fil masyiah tentang adanya kehendak bagi manusia, faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa syaa, menghendaki, dia akan menempuh kepada Rabbnya jalan kembali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah kebun kalian anna syi'tum, sebagaimana kalian kehendaki. Berarti ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak, memiliki masyiah. Wa qala fil qudrah, dan Allah Ta'ala berfirman tentang bahwa manusia memiliki kemampuan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Ta'ala sesuai kemampuan kalian. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak. Jadi tidak bergantung, jadi tidak boleh mengatakan bagi manusia atas maksiatnya, misalkan, kenapa ketika ditanya kenapa kamu melakukan maksiat, dia beralasan takdir.
Saya melakukan maksiat ya karena ini takdir. Enggak. Itu salah. Karena pada kenyataannya manusia juga memiliki apa? Kehendak, memiliki keinginan, memiliki usaha. Ini dalil dari syar'i. Kemudian wa ammal waqi'u, dalil dari ya kenyataan. Fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiah wa qudrah. Bahwa setiap manusia mereka mengetahui bahwa dia memiliki kehendak, memiliki keinginan dan memiliki kemampuan. Dengan keduanya dia melakukan perbuatan dan dengan keduanya juga dia meninggalkan perbuatan. Ya, itu yang terjadi. Dalil dari kenyataan. Seperti ini ngaji. Saya tanya, punya keinginan untuk ngaji? Ada keinginan? Ada, makanya datang ke sini. Datang ke kajian. Kalau yang tidak ada keinginan nggak datang. Walaupun tahu sekarang ada jadwal kajian, ya. Kalau tidak ada keinginan ya nggak datang. Tapi karena ada keinginan, ada kemampuan, ada usaha, makanya datang. Dan dalam masalah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya makhluk manusia memiliki keinginan, memiliki usaha, memiliki pilihan, yang mana keinginannya ini adalah tunduk kepada kehendak Allah Ta'ala, tunduk kepada takdir Allah Ta'ala. Dalam masalah ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham nggak ini? Paham? Bahwa manusia memiliki apa? Keinginan, memiliki pilihan, usaha, yang mana keinginan manusia ini tunduk kepada takdir Allah Ta'ala. Tidak lepas dari yang namanya takdir Allah Ta'ala, tidak lepas dari kehendak Allah Ta'ala. Sebagai contoh, antum hari ini ingin tadi ya sebelum terjadinya, karena kita mengetahui segala sesuatu ya setelah terjadinya. Sebelum terjadi, oh iya nanti 4:30 ada kajian, siap-siap mandi dulu, menyiapkan bukunya. 4:30 datang kajian, terjadilah kajian. Berarti kehendaknya ya tunduk kepada kehendak Allah Ta'ala. Terjadi, berarti ini takdirnya. Berarti Allah mentakdirkan kita bisa ngaji bersama di sore hari ini. Dan terkadang juga keinginan kita tidak terjadi. Tidak terjadi. Contoh, sebagai contoh, mau mudik, ada keinginan, dia ingin mudik misalkan, pulang kampung, memilih untuk mudik, usaha, bahkan dia persiapan, beli oleh-olehnya dan yang lainnya, pakaian sudah dirapihkan di tasnya, di kopernya, bahkan beli tiket sudah, tiket kereta misalkan ya. Nah, pas besok berangkat ke stasiun untuk pulang, ternyata di jalan macet, di jalannya macet, jalan ke stasiun maksudnya, jalan ke stasiun macet. Pas nyampe stasiun keretanya sudah berangkat, tiketnya apa? Hangus. Nah, berarti takdirnya apa? Tidak mudik, tidak jadi mudik. Jadi tetap keinginan kita, kehendak kita ini tunduk kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau takdirnya nggak berangkat, nggak mudik, ya udah nggak. Berarti walaupun keinginan kita apa? Pulang kampung, ya ternyata tidak Allah takdirkan sehingga tidak pulang. Dengan sebab tadi ya, kita sudah usaha dan yang lainnya ternyata sudah berangkat duluan. Paham ini? Paham berkaitan dengan masalah ini? Ya, kemudian yang berikutnya, wal imanu bil qadari, beriman kepada takdir, ala ma wasafna, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, la yamnahul abda, itu tidak menghentikan atau tidak memberikan kepada seorang hamba hujjatan, alasan, ala ma taraka minal wajibat, atas apa yang dia tinggalkan berupa kewajiban-kewajiban, au fa'ala
minal ma'asi. Dia melakukan maksiat. Ya. Wa ala hada, oleh karena itu fahtijajuhu bihi batilun. Alasan dia dengan takdir adalah batil. Jadi tidak boleh kita melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban kemudian dia beralasan dengan apa? Takdir. Ini tidak boleh. Enggak boleh. Kenapa kamu tidak sholat? Berarti meninggalkan kewajiban. Takdir. Saya enggak sholat karena ini takdir. Atau melakukan yang dilarang, melakukan maksiat. Kenapa kamu minum khamr? Ini kan dilarang. Jangan salahkan saya, ini takdir. Saya minum khamr karena takdir. Tidak boleh seperti ini terlarang. Yang pertama, sebab itu terlarang. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Akan berkata orang-orang musyrik, perhatikan yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, law sya'allahu, seandainya Allah berkehendak, ma asyrakna, maka kami tidak akan melakukan kesyirikan, wala abauna, dan tidak juga nenek moyang kami, wala harramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Jadi kami melakukan kesyirikan ini apa kata mereka? Takdir. Jadi beralasan, mereka orang-orang musyrikin beralasan dengan takdir. Kami melakukan kesyirikan, nenek moyang kami melakukan kesyirikan, itu atas dasar takdir. Tapi kata Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah telah berdusta sebelum mereka, orang-orang sebelum mereka, hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka merasakan azab kami. Walau kana lahum hujjatun bil qadari, seandainya boleh bagi mereka ini beralasan dengan takdir, ya tentu Allah tidak akan mengadab mereka. Kalau boleh, tapi nggak boleh, makanya Allah mengadab mereka dalam lanjutan ayat tadi. Karena mereka melakukan kesyirikan, Allah mengadab mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak bolehnya kita beralasan dengan takdir ketika kita meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubasyirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusuli wa kana Allahu azizan hakima. Para rasul mubasyirin, yang memberi kabar gembira, wa mundzirin, dan memberi peringatan, li'alla yakuna linnasi, supaya tidak ada bagi manusia, 'alallahi, terhadap Allah, hujjatun, alasan, ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah maha gagah dan maha bijaksana. Atau dalam ayat lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, bahwa Allah Ta'ala mengutus para rasul pada setiap umat untuk mengajarkan tauhid, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari hal yang munkar. Maka tidak boleh bagi manusia beralasan, contoh ya, kami tidak bertauhid misalkan, karena kami tidak tahu. Boleh beralasan seperti itu? Tidak. Kami tidak mentauhidkan Allah karena kami tidak tahu, tidak belajar. Ya salah beralasan seperti itu. Nah, begitu juga dengan masalah takdir. Kami melakukan maksiat ya karena ini takdir. Melakukan maksiat karena takdir.
Kalau itu dibolehkan, berarti sia-sia ayat ini. Untuk apa Allah mengutus Rasul untuk dakwah? Kalau dia boleh beralasan dengan, ya saya melakukan kesyirikan takdir, saya melakukan zina karena ini takdir. Untuk apa ayat ini? Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kepada seluruh umat. Maka ya, beralasan dengan takdir ini batil. Beralasan dengan takdir ini batil. Kemudian yang ketiga, ini banyak ya disebutkan di dalam kitab ini, tidak bolehnya kita beralasan dengan takdir ketika kita meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Yang ketiga, ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum, tidak ada di antara kalian, min ahadin, seorang pun, illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah, kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Jadi kita ini semua makhluk, semua manusia sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala berada di surga atau di neraka. Perhatikan, kemudian faqala rajulun, berkata seseorang, minal qaumi, dari para sahabat, ala nattakilu ya Rasulullah, tidakkah kita bersandar kepada takdir wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi udahlah, mau melakukan apa saja terserah, karena takdir kita kan sudah dicatatkan, sudah diputuskan kita di surga atau di neraka. Paham ini? Kata sahabat. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi menjawab, la, tidak, i'malu, berbuatlah, beramal solehlah, fakullun muyassarun, dan segala sesuatu akan dimudahkan. Segala sesuatu akan dimudahkan. Maksudnya bahwa iya, kita sudah ditetapkan akan masuk surga atau berada di neraka. Nah, penduduk surga itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala di kehidupannya, ya jalan-jalan menuju surga golimnya. Begitu juga dengan penduduk neraka, itu juga dimudahkan untuk masuk neraka dengan perbuatan-perbuatannya, maksiat, perkara yang diharamkan. Walaupun akhirnya ya wallahu alam, kita tidak tahu. Tetapi penduduk surga, perbuatannya adalah perbuatan soleh ketika hidupnya, yang sering dia lakukan. Ya, kemudian yang berikutnya, tidak bolehnya kita beralasan dengan takdir. Anna qadarallahi ta'ala, bahwa takdir Allah Ta'ala sirrun, adalah rahasia, maktumun, tersembunyi, la yu'lamu bihi, tidak diketahui, illa ba'da wuqu'il maqduri, kecuali setelah terjadinya apa yang ditakdirkan. Wa iradatul abdi, dan keinginan seorang hamba, lima yaf'aluhu, terhadap apa yang dia kerjakan, sabiqatun, adalah terlebih dahulu ada, ala fi'lihi, atas perbuatannya. Fatakunu iradatuhu, maka keinginan dia, al fi'la, terhadap perbuatan, ghairu mabniyatin, adalah tidak berdasarkan ala ilmin minhu, atas pengetahuan dia, biqadarillahi, terhadap takdir Allah Ta'ala. Wahina idin, dan ketika itu, tantafi hujjatuhu bil qadari, tidak bisa diterima alasan dia dengan takdir. Karena la hujjata, tidak boleh beralasan, lil mar'i, bagi seseorang, fima la ya'lamuhu, dalam perkara yang dia tidak mengetahuinya. Iya, seorang hamba nih, kita mengetahuinya terhadap segala sesuatu itu
setelah terjadinya atau sebelum terjadinya? Setelah, ya. Setelah terjadinya. Kalau sebelum terjadinya, tahu atau tidak? Enggak tahu. Maka tidak boleh dia mengatakan, nih lihat, nanti saya akan minum khamr nih. Karena takdir saya itu. Karena takdir saya akan minum khamr. Jadi nanti akan minum khamr. Nah, itu tidak bisa diterima alasan seperti itu. Yang nanti ya kita nggak tahu. Bisa aja mendahului dia apa? Maut. Kematian. Jadi tidak boleh beralasan dengan sesuatu yang kita belum mengetahuinya. Sesuatu yang kita belum mengetahuinya. Keinginan kita terlebih dahulu ada sebelum takdir yang kita ketahui. Ya, jadi tidak boleh beralasan dengan takdir. Kemudian yang berikutnya, alasan tidak boleh beralasan dengan takdir, annal muhtajja bil qadari, bahwasanya orang yang beralasan dengan takdir ala ma tarakahu, atas apa yang dia tinggalkan minal wajibat berupa kewajiban, au fa'alahu, atau yang dia kerjakan minal ma'asi berupa maksiat, lau i'tada alaihi, seandainya mengganggu kepadanya. Perhatikan, seandainya mengganggu kepadanya, fa akhadha maluhu, dia mengambil hartanya, au in tahaka hurmat tahu, atau dia melanggar harga dirimu, summa ihtajja bil qadari, kemudian dia beralasan dengan takdir. Misal ada seseorang, dia selalu beralasan dengan takdir. Selalu beralasan dengan takdir. Saya begini ya takdir, meninggalkan yang halal ya takdir, melakukan yang haram karena takdir. Kalau ada seseorang yang datang kepada dia, kemudian mencuri, misalkan dia mencuri di rumahnya atau mengambil harga dirinya, paham ini? Kemudian orang tersebut mengatakan, jangan marah, ini takdir, saya melakukan ini adalah takdir. Bisa diterima atau tidak? Bisa diterima atau enggak? Ya enggak bisa. Alasan seperti itu ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima ya. Dan diceritakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rufi'a ilaihi, ditetapkan atau dilaporkan kepadanya, sarikun, seorang pencuri. Ada orang yang mencuri, kemudian dipanggil oleh Umar bin Khattab, kemudian dihukum apa? Potong tangan ya. Dipotong tangannya, karena mencuri hukumannya adalah potong tangan. Fa amara bi qat'i yadihi, Umar memerintahkan untuk memotong tangannya. Faqala, si pencuri malah berkata apa? Mahlan ya Amirul Mukminin, sebentar wahai Amirul Mukminin, fa inna saraktu bi qadarillah, sesungguhnya aku mencuri ini dengan sebab takdir. Tapi dijawab oleh Umar apa? Ya wa nahnu inna naqta'u bi qadarillah. Ya kalau kamu beralasan mencuri dengan takdir, ya udah, saya juga memotong tangan kamu ini dengan takdir Allah Ta'ala. Akan sulit kalau selalu beralasan dengan takdir seperti itu. Ya, ini alasan-alasannya. Dan tadi sudah dibahas ya, tetap bahwa manusia ini memiliki apa? Kehendak, memiliki keinginan, memiliki pilihan, memiliki usaha terhadap apa yang dia lakukan. Dan walil imani bil qadari, ya, lanjutkan. Sebenarnya masih ada yang lain ya berkaitan dengan bantahan atau alasan-alasan tadi yang kita sebutkan, tetapi tadi ya, cukup. Kemudian walil imani bil qadari samaratun jalilatun, beriman kepada takdir ini memiliki manfaat yang besar. Di antaranya yang pertama,
al-i'timadu 'ala Allah taala, bersandar kepada Allah taala inda fi'lil asbab, ketika kita menempuh sebab, bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsihi li'anna kulla syai'in biqadarillahi taala, di mana dia tidak bersandar kepada sebab itu sendiri, karena segala sesuatu adalah dengan takdir Allah taala. Jadi setelah kita beriman kepada takdir, kita tetap bersandarnya kepada Allah taala. Setelah belajar tentang takdir, contoh ketika dia sakit misalkan, ketika dia sakit, dia ingin sembuh, menempuhlah sebabnya. Apa contohnya? Berobat ya. Berobat. Nah, setelah dia berobat, setelah belajar tentang takdir, beriman kepada takdir, maka dia akan bersandar kepada Allah Ta'ala setelah menempuh sebab tersebut. Ya, karena yang menghendaki kesembuhan itu siapa? Allah Ta'ala. Tidak akan bersandar kepada sebab tersebut, tidak akan bersandar kepada dokter tersebut misalkan, bahwa dia yang bisa menyembuhkan, yang cocok dengan saya ini, dokter ini. Enggak. Berusaha sudah, memiliki keinginan untuk berobat sudah, kemudian dia berobat dan menyerahkan kesembuhannya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang berkehendak untuk menyembuhkan dia. Contoh ini ya, sebagai contoh. Kemudian yang kedua, an la yu'jibal mar'u binafsihi inda husuli muradihi, bahwa dia atau seseorang tidak akan merasa kagum terhadap dirinya, berupa inda husuli muradihi, ketika tercapai apa yang diinginkannya. Li'anna husulahu ni'matun, karena sesungguhnya tercapainya hal itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Contoh, dia ingin kuliah, seseorang ingin sudah selesai belajarnya, kemudian ingin melanjutkannya kuliah. Dia berusaha, keinginannya ada ya, memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, berusaha mencari info tentang kapan dibuka pendaftarannya. Kemudian dia berusaha juga belajar supaya ketika dites bisa. Ikutlah dia tes, dan alhamdulillah apa? Diterima. Ternyata diterima. Nah, setelah belajar tentang beriman kepada takdir, dia berhasil ya, karena dengan apa? Nikmat dari Allah Ta'ala. Ini takdir dari Allah Ta'ala, bahwa kita atau bahwa dia lulus, dia diterima. Itu atas nikmat tersebut, takdir dari Allah Ta'ala. Jadi dia tidak merasa bangga kepada dirinya sendiri tanpa atau mengesampingkan Allah Ta'ala. Saya berhasil, ini karena saya belajar, karena jadi membanggakan dirinya sendiri tanpa bersyukur kepada Allah Ta'ala ya. Jadi dia tidak akan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, at-tuma'ninah, dia akan merasa tenang, warahatun nafsiyatu, dan kelegaan hati, bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala, terhadap apa yang terjadi atas dirinya dari takdir Allah Ta'ala. Maka dia tidak akan gelisah, tidak akan gelisah. Sebagai contoh tadi mungkin ya, ingin mudik, persiapan sudah, keinginan sudah jelas, persiapan pakaian, oleh-oleh mungkin ya, tiket. Pas ke stasiunnya ternyata sudah ketinggalan. Nah, kalau sudah belajar tentang masalah takdir, berarti ya qadarullah wa masya'a fa'al. Allah tidak mentakdirkan saya pulang kampung tahun ini. Berarti ya, tenang, nggak akan gelisah, marah dan yang lainnya, karena semuanya terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala tidak lepas dari yang namanya takdir Allah Ta'ala. Iya, inilah buah dari beriman kepada takdir. Kemudian di akhir kitab ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ada kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir. Berkaitan dalam masalah
masyiah, kehendak. Yang pertama adalah Jabriyah. Bahwa Jabriyah mereka mengatakan bahwa seorang hamba ini dipaksa atas perbuatannya, walaisa lahu fihi iradatun wala qudratun. Jadi seorang hamba tidak memiliki keinginan, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki usaha. Semuanya mutlak atas takdir Allah Ta'ala, atas kehendak Allah Ta'ala. Kenapa kamu ngaji? Dia jawab apa? Takdir. Kamu punya keinginan atau tidak? Enggak. Ini semua takdir Allah Ta'ala. Kenapa kamu minum khamar? Takdir. Kenapa kamu tidak sholat? Takdir. Kenapa melakukan kesyirikan? Takdir. Ini kelompok Jabriyah, bahwa manusia tidak memiliki keinginan. Maka ini batil. Ini batil. Dalilnya kita bawakan dalil syar'i ya, tadi bahwa Allah Ta'ala menyebutkan bahwa manusia ini memiliki kehendak ya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Faman syaa, maka barang siapa yang ingin beriman, falyu'min, hendaklah dia beriman. Wa man syaa, dan barang siapa yang ingin kufur. Siapa ini yang ingin beriman, yang ingin kufur? Siapa? Kehendak siapa? Manusia memiliki kehendak. Falyakfur, ya. Barang siapa yang berkehendak untuk kufur, ya silahkan falyakfur. Jadi manusia ini memiliki kehendak. Itu dalilnya tadi. Kemudian kelompok yang kedua, Qadariyah. Qadariyah. Kalau Qadariyah, bahwa manusia itu memiliki keinginan, memiliki pilihan, memiliki usaha. Tetapi keinginan dan pilihan dan usahanya ini terlepas dari takdir Allah Ta'ala. Jadi manusia itu sendiri yang menciptakan keinginan, pilihan dan usahanya. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Ta'ala. Manusia itu yang menciptakan keinginan, pilihan dan usahanya. Paham perbedaannya dengan Jabriyah? Kalau Jabriyah, bahwa manusia tidak memiliki keinginan, tetapi semuanya atas takdir Allah Ta'ala. Kalau Qadariyah, bahwa manusia menciptakan keinginan, pilihan dan usahanya tanpa ada kaitannya dengan takdir Allah Ta'ala. Ini juga salah. Makanya Qadariyah disebut majusinya umat ini, karena menetapkan adanya dua pencipta, manusia yang menciptakan keinginannya, menciptakan masyiah, dan Allah yang menciptakan apa? Zat dia. Sama seperti majusi. Jadi menurut kelompok Jabriyah, takdir yang berperan. Adapun menurut kelompok Qadariyah, hamba yang berperan. Ini salah. Adapun yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa manusia memiliki keinginan, memiliki usaha, pilihan, tetapi keinginan, usaha dan pilihannya itu tunduk dan patuh terhadap keinginan Allah, terhadap kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian berkehendak illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Rabbul alamin, Rabb seluruh makhluk. Inilah dua kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir ya, secara umumnya. Ya, ini saja yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.